semuanya. Ya, ada sukacita ya. Ya, hujan-hujan tapi tetap mencari Tuhan. Wow, luar biasa ya. Orang yang datang ke rumah Tuhan dengan punya rasa lapar dan haus akan kebenaran, pasti Tuhan melihat hati saudara. Amin. Sore ini ya, mungkin saudara tanya, saya siapa? Saya Ibu Eli, saya dari Surabaya ya. Saya tadi pagi sudah menyampaikan khotbah di sesi pertama dan ini yang kedua. Nanti sebentar saya pulang langsung ke Surabaya. Puji Tuhan, kalau saya masih diberi kepercayaan ya untuk menyampaikan firman di tempat ini buat Ibu Gembala Lili juga terima kasih. Yuk, sore ini saya akan berkhotbah tentang bertahan untuk menang. Ya, hari-hari ini tidak ada lain kekuatan saudara selain bertahan. Karena ini sudah masa akhir zaman. Yang sulit akan semakin sulit, yang jahat akan semakin jahat. Tapi buat saudara dan saya, bertahanlah, yang baik semakin baik. Amin. Yang berbuah roh, makin berbuah rohlah yang lebat. Dunia ngalami yang namanya kejahatan makin jahat. Tapi buat saudara dan saya, percayalah, hari-hari ini masa sukar itu buat orang dunia. Tapi buat saudara dan saya, masa sukar itu adalah masa pemurnian di mana saudara dan saya akan menikmati hak waris kebahagiaan kekal selamanya. Jadi orang dunia takut menghadapi dunia hari-hari ini. Dengan masa pandemi, perang, bahaya bencana alam, segala sesuatu yang buruk menimpa dunia ini. Karena memang dunia ini arahnya akan dilenyapkan. Tapi buat saudara dan saya, sekalipun kita kena dampak imbas dari pandemi ini, usaha sepi, PHK, harga-harga bahan pokok naik, gaji belum naik, omset penjualan turun. Saudara dan saya sebagai orang benar jujur, ada banyak orang hari-hari ini sudah capek. Mereka sudah tidak punya kekuatan bertahan. Kenapa? Karena fakta yang dialami adalah hancur-hancuran. Tapi sekali lagi buat orang benar, bertahanlah, tetap menjadi orang benar. Karena tidak akan pernah orang benar ditinggalkan berjalan sendiri. Tuhan tetap gandeng tangan saudara di masa sukar. Justru di masa sukar inilah saudara dan saya akan melihat kuasa Tuhan menjadi sempurna atas hidup orang benar. Amin. Amin. Yuk kita lihat ayatnya dulu ya. Jadi orang benar itu tidak gampang saudara. Kalau jadi orang benar cuman pasrah sama nasib, ya nasib saudara akan kalah sama iblis. Ini peperangan bukan melawan darah dan daging. Saudara bukan berperang, Tuhan masalahku cepat selesai, ambil duri dalam daging, kapan aku pulih, bukan itu saudara. Hari ini peperangan yang paling berat yaitu ketika saudara tetap mempertahankan status saudara sebagai orang benar. Iblis berusaha mencuri status orang benar supaya status saudara dan saya dari orang benar menjadi orang berdosa supaya arah hidupnya sama-sama menuju maut. Itu yang paling bahaya. Saudara hari ini mau masalahmu besar seperti apapun, kalau sampai mati pun Tuhan tidak selesaikan sepanjang statusmu orang benar, pintu surga tetap terbuka. Tapi kalau saudara cuma kejar nyaman, berapa banyak anak Tuhan yang hari-hari ini menjual imannya. Kepingin cepet kaya crazy rich. Kepinginnya cara instan diberkati nyaman. Ambil jalan pintas. Paranormal. Kerja tipu sana tipu sini. Tanpa saudara sadari nyaman di dunia sesaat. Tapi pernah kau saudara sadar bahwa kaki saudara itu arahnya menuju maut.
Itu hati-hati saudara. Yuk kita lihat 1 Timotius 4 ayat 10. Kita baca dulu. Ya, ayat ini menunjukkan bagaimana orang benar hari-hari ini tidak bisa. Oh, nasib-nasib memang susah ya, susah enggak. Tapi kita lihat baca, itulah sebabnya kita berjerih payah. Kita ini harus berjerih payah saudara. Enggak mungkin mempertahankan status sebagai orang benar dengan mudah. Tapi kita harus berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Waktu engkau meletakkan pengharapanmu kepada Yesus sebagai Allah yang hidup, yang namanya iblis itu enggak suka. Kenapa? Karena iblis tahu kalau orang benar menaruh pengharapan kepada Yesus, maka hidupnya pasti selamat. Hidupnya pasti melihat jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu sebabnya, lihat baca berikutnya. Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Waktu saudara berharap, saudara pasti selamat. Ketika kita juga berharap, kita juga harus berjuang, berjerih payah. Kenapa? Tidak syukur-syukur sekali Yesus, tetap Yesus, langsung sekali selamat, tetap selamat. Ada perjuangan, ada jerih payah sebagai orang benar, mempertahankan status. Jujur koreksi hidup, saya setiap kali juga mengoreksi hidup. Tuhan, apakah saya masih bisa terus berjuang? Tiap kali iblis berusaha datang. Waktu hidup saya disakiti, iblis bilang gini, balas. Kalau enggak dibales, keset loh. Kamu kok bodoh, kamu kan enggak salah, bales. Maki-maki, maki-maki. Tapi sebagai orang benar, waktu kita menaruh pengharapan kepada Yesus, perjuangan jerih payahmu itu harus dipertahankan. Gimana? Waktu dimaki anjing, babi, kebun binatang, saudara cuman boleh berkata, haleluya, puji Tuhan. Berkati dia Bapak, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu jerih payah saudara. Sakit. Berjuang, mengendalikan sakit hati itu tidak gampang saudara. Hari ini usahamu sepi, engkau lihat kenyataan sepi, engkau difitnah, engkau dirugikan, engkau ditipu dan itu sakit. Tapi engkau tetap berkata, Tuhan aku mau berjerih payah. Berjuang bukan lagi cepat cari hutang online supaya aku cepat kaya. Tapi berjuangnya doa. Berjerih payahnya gimana? Baca firman, intim sama Tuhan, bangun kepercayaan terus sama Tuhan. Itu yang harus saudara lakukan. Yuk lihat Amsal 12 ayat 7 sampai 8. Sebelum saya bahas 3 hal, bertahan untuk apa? Perjuangan saudara hari ini bertahan untuk menang. Amsal 12 ayat 7 sampai 8. Lihat ya, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya. Dan harapan orang jahat itu menjadi sia-sia. Orang dunia mau punya pengharapan seperti apapun, dia mengharapkan orang benar jatuh. Mungkin hari ini engkau direkakan yang jahat sama orang. Engkau dirancangkan kejatuhan, engkau dirancangkan kehancuran. Dan engkau tetap bertahan, berjuang. Aku tidak akan balas Tuhan. Aku tidak akan balas. Walaupun dia merugikan hidup saya, merusak nama baik saya tetap tidak balas. Dan saudara percaya, firman Tuhan berkata, pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya. Dan menjadi sia-sia. Orang dunia, orang berdosa pasti gagal pada kematiannya dan sia-sia. Tapi buat saudara dan saya ayat 8-nya. Orang benar diselamatkan dari apa saudara? Kesukaran. Hari ini nikmati, jalani masa sukar. Ini sudah akhir zaman. Tetaplah berjuang, berjerih payah, taruh pengharapanmu. Di samping engkau berjuang untuk jadi orang benar, percayalah orang benar pasti diselamatkan
dari masa-masa sukar. Lihat kata berikutnya, lalu orang fasik menggantikannya. Jadi yang hari-hari ini, saudara selamat. Orang fasik ganti, saudara. Mengalami keadaan yang gagal pada kematiannya dan semuanya akan sia-sia. Itu sebabnya hari ini saya bahas, yuk gak usah takut menghadapi keadaan hidup di masa sukar. Bertahan 3 hal. Bu Eli, bagaimana jeripaya perjuangan kita supaya kita melihat pengharapan kita tidak mengecewakan dan keluar dari masa sukar. Yang pertama kita lihat Ibrani dulu, 10 ayat 32, 35 dan 36. Ibrani 10 ayat 32, 35 dan 36. Ya, jadi anak Tuhan jangan terus berjuang hutangku kapan selesai. Itu urusannya Tuhan. Masalah kita badai yang di luar itu kendalinya Tuhan. Kapan dipulihkan? Waktu dan cara Tuhan membuka menutup pintu pemulihan, pintu berkat, pintu yang namanya hutang, semua itu kendalinya Tuhan. Tapi buat saudara sebagai orang benar, saudara hari ini berjuang, berjeripayah, meredakan badai yang ada di dalam hidupmu. Seberapa banyak orang Kristen sejak lahir kalau dengar berita buruk sudah panik. Banyak anak Tuhan yang mengaku orang Kristen sejak lahir, pelayanan sekalipun, tapi ketika melihat keadaan makin buruk, saudara sudah panik, saudara sudah ketakutan, saudara sudah hidup dalam kecemasan. Itu badai, badai yang di dalam. Tanpa saudara sadari, ini penghalang saudara keluar dari kesukaran. Kenapa? Karena Tuhan lihat ini tidak lulus. Tidak punya perjuangan iman. Tidak berjuang jadi pahlawan iman. Bisanya cuma lihat fakta dan fakta. Tidak ada perjuangan. Orang sebagai pahlawan iman, kalau berjuang, waktu keadaan buruk, apa yang dia perjuangkan? Imannya. Tuhan, sekali aku percaya Yesus, aku tidak pusing dengan badai yang di luar. Sekalipun terlihat engkau tertidur, engkau tidak bertindak apa-apa atas badai yang hebat dalam keuangan rumah tanggaku. Aku tetap percaya engkau tetap ada di dalam bahtera keuanganku yang hampir pailit ini Tuhan. Kena PHK, engkau akan meredakannya menjadi reda, tenang, teduh sekali. Itu orang yang dicari Tuhan di akhir zaman. Karena orang yang cuman imannya naik, kalau lihat bukti baik, imannya turun, lihat bukti buruk, apa bedanya dengan orang dunia? Orang yang cuma naik turun, naik turun, naik turun, kapan mau dibawa naik? Saudara berdoa, Tuhan upgrade hidup saya, upgrade ekonomi saya, dongkrak ekonomiku, dongkrak keuanganku, dongkrak kehidupanku. Tuhan tanya, kamu sudah dongkrak imanmu enggak? Kamu sudah dongkrak enggak imanmu? Tiap kali engkau diperhadapkan keadaan, kau enggak bisa berjuang apa-apa. Malah ada banyak orang yang bilang gini, ya nasib, ya nasib. Ya sudah. Kalau hidupmu lebih percaya kepada nasib daripada pengendalian Tuhan, ya terimalah nasib. Tapi buat hidup saya ketika saya mengerti firman, saya punya kuasa untuk memindahkan gunung masalah jadi gunung berkat. Yaitu ketika saya punya iman yang teguh pada saat hancur-hancuran. Kita baca, ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, lihat ya, kita kalau sudah terima terang kita pikir, oh enak berkat mengalir, terima Yesus diberkati melimpah, nyaman, sakit sembuh, bim salah bim, enggak saudara. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak apa saudara? Menderita. Menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat.
Ini loh saudara. Kita ini menderita karena kita berjuang. Yaitu apa? Dalam perjuangan yang berat untuk menjadi anak-anak terang. Karena ketika kita menerima terang, kita menjadi anak terang. Yang namanya iblis itu selalu berusaha menggagalkan kita jadi anak terang dengan berbagai macam cara supaya saudara keluar. Tipu sana, tipu sini tidak apa-apa. Oh, suami selingkuh TTM sama suami orang tidak apa-apa. Tuhan Maha tahu. Tipu-tipu, oh enggak apa-apa, saya ini kan tulang punggung keluarga Bu Eli. Kalau enggak ikut tipu sana tipu sini gimana? Makan apa? Hati-hati saudara. Kalau saudara berani bicara seperti itu di hadapan Tuhan, saudara sedang melecehkan Tuhan yang dahsyat. Saudara sedang menghina Tuhan seolah-olah tidak sanggup melihara hidup orang benar. Pembuktiannya ketika hidupmu benar, hidupmu tetap responmu benar, percayalah. Saudara setia, Tuhan jauh lebih setia. Itu yang pertama. Yuk yang ke-35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Yang kedua, berjuang apa saudara? Mempertahankan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jadi hari ini kalau engkau bisa berbicara di depan masalahmu, aku punya Tuhan yang besar, bukan masalah yang besar. Itu sesuatu iman yang akan menggerakkan Tuhan memberikan upahnya yang besar. Kenapa? Karena kita mempertahankan kepercayaan kita. Disodori dosa enak loh. Enak dosa, enak sudah sekejap. Investasi bodong 1 bulan bunga berapa? Itu banyak. Crazy rich hancur. Saudara terima. Saudara lebih terpercaya dengan penawaran iblis yang upahnya besar atau tetap tinggal dalam orang benar. Percaya bahwa upah Tuhan jauh lebih besar. Itu pilihan. Tuhan tidak akan paksa. Saudara mau pilih mana? Yang instan enak atau bonyok sesaat jadi orang benar. Dihina, hidup susah. Tapi tetap percaya akan Tuhan. Itu upahnya jauh lebih besar. Karena firman Tuhan berkata, jangan melepaskan kepercayaanmu. Sekali engkau percaya bahwa Tuhanlah sumber pemelihara, sumber kehidupanmu, sumber berkatmu, sumber kesehatanmu. Surga tidak pernah kehabisan stok dan cara untuk memberkati orang benar. Itulah senyatanya upah yang besar. Jauh melebihi upah dunia. Jauh melebihi upahnya iblis saudara. Yang ketiga, 36. Sebab sesudah kamu memerlukan ketekunan. Lihat ya. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. 3 hal buka quote saya. Jadi hari ini sebagai orang benar bukan enak-enakan. Hidup di akhir zaman 3 pertahanannya. Yang pertama, bertahan dalam perjuangan yang berat sebagai orang benar. Anak terang tadi loh. Sesudah kita menerima terang, maka kita akan menderita karena kita bertahan dalam perjuangan yang berat. Yang kedua, yaitu bertahan memegang teguh kepercayaan kepada siapa? Tuhan. Hari ini pastikan waktu saudara percaya upahmu besar. Waktu saudara jadi orang benar, jalan kebenaran kehidupan itu saudara nikmati. Yang ketiga, yaitu bertahan menyelesaikan kehendak Tuhan supaya saudara dan saya banyak menikmati janji-janji Tuhan. Kehendak saudara kepingin cepat kaya, cepat pulih, cepat enak. Mungkin hari ini belum Tuhan jawab. Tuhan cuma bilang gini, sabar. Hari ini engkau menderita karena bertahan. Memberikan prioritas. Bapak, jadilah kehendakmu.
Kehendakku memang kepinginnya duri dalam daging ini cepat berlalu. Tapi belum terjadi, aku tetap mengucap syukur karena aku tahu prioritas hidupku. Kehendakmu terjadilah terlebih dahulu. Makin bertahan dengan banyaknya, panjangnya untuk kehendak Bapa terjadi, makin banyak janji-janji Tuhan akan diberikan buat hidup saudara dan saya. Karena ini firman yang berjanji. Amin saudara. Yuk 3 hal kita lihat satu persatu. Bagaimana kita bertahan dalam perjuangan yang berat hari-hari ini. Tidak gampang saudara, jangan terus berjuang utangku kapan terbayar. Tidak usah, itu bonus. Kalau hidupmu sudah jadi orang benar dan saudara bisa hidup mematikan daging, hawa nafsu, tidak marah, dulu suka maki orang, dulu suka tipu orang. Tahun ini berubah, percayalah. Saya terlalu percaya, hidup saya waktu saya bilang gini, Tuhan saya tahu, saya hari ini saya sudah kesaksian tadi pagi, saya dulu hidup seorang ibu sosialita, saya tidak bisa apa-apa, saya tidak pernah kerja karena saya dapat suami yang cinta mati sama saya. Suami saya baiknya jadi Tuhan saya, jadi berhala saya. Dulu waktu zona nyaman, suami segala-galanya, bukan Tuhan segala-galanya. Itu sebabnya ketika saya mulai diproses, suami saya selingkuh sampai punya 2 anak. Di situ saya tahu bahwa Tuhan bilang gini, waktu awal saya nggak bisa terima saudara. Saya bilang Tuhan nggak bisa terima Tuhan, terlalu sakit. Tiap kali suami saya datang ke rumah ada bukti dia selingkuh, saya selalu berusaha untuk mengajak dia debat dan bertengkar. Rumah tangga kami seperti neraka. Sampai ayat ini muncul. Yuk kita baca. Efesus 6 ayat 12. Perjuangan kita bukanlah melawan ini. Karena perjuangan kita ya bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara. Waktu ayat ini diberikan saya dalam hidup saya, Tuhan bilang gini, Eli, musuhmu itu bukan suamimu, bukan darah dan daging, bukan pelakor, bukan Eli, tapi musuhmu itu adalah roh jahat di udara. Iblis lagi pakai suamimu, pagi pakai pelakor untuk membawa arah hidupmu hancur. Supaya engkau sakit hati, engkau balas dendam, engkau balas dengan selingkuh, itu harapan iblis. Tapi buat aku mengizinkan hidupmu disakiti suami dan pelakor, itu adalah alatku supaya aku lagi pertajam karakter Kristus dalam hidupmu. Aku lagi renovasi. Orang kalau direnovasi semuanya jelek saudara, tidak enak. Tapi nanti kalau aku sudah selesai merenovasi karaktermu, percayalah segala sesuatu pasti aku buat indah. Dan di situ Tuhan bilang gini, tiap hari kalau kamu melawan darah daging, kamu akan KDRT, hanya setiap hari ketemu suami maki-makian. Yang ada kamu cuman yang namanya pertengkaran demi pertengkaran, itu harapan iblis. Supaya rumah tanggamu hancur, 3 anakmu hancur, suamimu hancur, termasuk hidupmu hancur. Berapa target jiwa yang akan dihancurkan iblis hanya karena kamu tidak berdiri sebagai penolong dalam rumah tanggamu. Hari itu saya sadar. Dan Tuhan bilang gini, perjuangan orang benar paling berat adalah melawan penghulu di udara. Terus saya tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kalau saya nggak boleh melawan suami karena saya tahu musuh saya bukan suami saya. Musuh saya adalah iblis karena iblis lagi menghancurkan suami saya dan ketiga anak saya. Tuhan bilang, ingat ya,
Iblis itu paling takut dengan 3. Waktu itu Tuhan ajari saya. Bisu, tuli, buta. Jadi engkau tidak perlu tahu semua dosa suamimu bagianku. Aku akan ambil alih, percayalah. Kamu dan, Tuhan tanya gini, aku dan kamu lebih ahli mana mendidik seseorang untuk bertobat. Saya bilang, ya Tuhan, kamu tidak pernah maha hadir loh. Kamu dibohongi suamimu tahu. Tapi kalau aku yang mendidik, aku maha hadir. Waktu suamimu berzina, aku hadir. Ketika doamu setiap hari, itu engkau panjatkan. Dan saya mulai berubah. Tuhan ajari saya, bukan nasihatmu, bukan makianmu yang besar kuasanya. Tapi doa orang benar yang besar kuasanya mengubah suamimu. Makianmu, nasihat firmanmu, tidak ada. Orang sudah error, sudah dibutakan iblis, mabuk, mau dinasehati apapun semua perkataan firman itu dimentahkan. Tapi doa orang benar, sikap hatimu benar. Tuhan gimana? Tuhan bilang gini, waktu engkau berdoa, engkau tidak bisa nyimpen kepahitan. Itu bukan doanya orang benar. Makanya ada berapa banyak orang yang berdoa, doanya cuma sampai plafon turun lagi. Tidak sampai merebut hatinya Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena doanya sambil sakit hati. Saya dulu kalau doa sakit hati. Tuhan, aku biji matamu pelakor itu Tuhan, bales Tuhan. Supaya kalau jalan ke sandung batu, matanya buta dan sebagainya. Itu pikiran saya. Tuhan bilang gini, Eli, doa orang yang benar itu baru punya power. Kalau kira-kira doamu cuman keluh kesah, doamu cuman ingat perbuatan jahat pelakor, suamimu dan kau sakit hati. Ada dampaknya enggak? Dari situ saya mulai bertobat. Dan Tuhan bilang gini, orang benar itu selalu punya kasih. Orang benar disakiti berapa kali pun dia akan memberikan kasih yang tanpa syarat. Orang benar itu selalu cirinya membalas kebaikan dengan kejahatan. Tidak ada batasnya. Hari ini ngampuni, disakiti, ngampuni. Hari ini berbuat baik, dimaki-maki, dia tidak akan balas maki-maki. 3 hal, doa, kebaikan, kasih. Itu yang saya lakukan setiap hari. Jadi saya enggak berjuang melawan suami saya lagi. Tiap kali saya dapat bukti suami saya selingkuh, saya cuma masuk dalam kamar. Tuhan, saya ngampuni, beri saya kekuatan. Saya mau mengasihi. Dan Tuhan bilang gini, suatu kali kebaikanmu pasti mengalahkan kejahatan suamimu. Suatu kali kasihmu itu akan menutup banyak dosa. Karena ini firman. Dan tanpa saya sadari, doa kebaikan kasih. Waktu suami saya pulang, mulai praktek saudara. Saya ada bukti, tapi setelah saya berdoa saya punya kekuatan. Saya bilang mau makan apa? Mau apa? Enggak lagi tanya kamu dari mana? Aku tadi sudah dapati kamu, kenapa jam segini aku telepon kamu enggak angkat? Itu namanya bukan orang benar. Tapi apa? Polisi. Suami saya bilang gini, kamu jangan kayak polisi ya. Menginterogasi saya seperti saya maling. Hari itu saya bertobat. Dia pulang saya enggak tanya apa-apa saudara. Saya cuma bilang mau makan apa? Wajah saya yang tadinya kayak Kudanil senyum tebar senyum Pepsoden. Sakit saudara, kadang-kadang berbuat baik, balasan saya, mbok baiklah Tuhan. Kalau saya sudah nurut Tuhan kasih dong sesuatu upah buat menyenangkan hati saya. Enggak, Tuhan enggak kasih saudara. Baik pun masih tanya mau makan apa tetap dibalas. Enggak usah pusing dengan urusan saya. Kamu enggak perlu siapkan saya apa-apa. Saya sudah tidak mau tahu dengan kamu. Itu jawabannya saudara. Tapi buat hidup saya karena saya tahu hari itu musuh saya bukan suami. Mau dia ngomong baik, mau dia ngomong jahat, kasar. Saya punya
janji sama Tuhan. Kamu baik, aku tetap baik. Kamu jahat sama saya tetap baik. Karena saya mau hidup saya bukan melawan manusia, darah dan daging. Saya tahu saya akan melawan segala tipu daya iblis. Amin. Amin saudara. Itu sebabnya dua hal. Kalau hari ini kita mau berjuang dengan perjuangan yang berat. Ya, saya akan cepat. Yang pertama, saudara perlu tunduk kepada Allah. Itu perjuangan saudara. Itu tadi penundukan diri. Waktu saya dicobai iblis supaya iblis bilang gini, ini kan ada bukti. Marahi aja, maki aja, tidak tahu diri. Ini kalau didiem-diemkan kamu diinjek-injek. Tapi buat hidup saya tahu ini perjuangan saya. Karena itu tunduklah kepada Allah, lawan iblis maka ia akan lari daripadamu. Saya mulai tundukkan daging saya untuk taat kepada Allah. Iblis bilang marah, saya bilang sabar. Iblis bilang cek handphonenya, saya bilang saya serahkan dalam tangan Tuhan. Semua handphone ini, semua perbuatan suamiku, aku serahkan dalam tangan Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti bertindak membuat suamiku yang berzina hari ini pasti jadi hamba Tuhan. Setiap kali itu yang saya lakukan. Dan yang kedua, iman yang teguh 1 Petrus 5 ayat 9a. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Jadi iman teguh saya apa? Berjuang sebagai orang benar, berjeripayah. Tiap kali saya sudah berdoa, saya temu suami saya. Hari itu janjinya katanya meeting kerja, tapi saya dapati fotonya berdua. Iman saya tetap teguh. Saya enggak lihat lagi fakta, saya cuma berkata, Tuhan, sekali aku percaya kepada Tuhan, enggak ada kata tetapi. Banyak orang percaya masih mikir, pakai pikiran, masih pakai mata, masih dirasa-rasakan. Sekali kita punya iman yang teguh, sekali percaya hidupmu tidak akan banyak melihat. Amin. Amin. Sekali percaya usahamu pasti diberkati. Mau sepi pun sikap iman itu harus sesuai dengan perbuatan. Saya ajari saudara, iman tanpa perbuatan itu mati. Misal, kalau saudara buka toko, tokonya sepi, ya. Imanmu apa? Pada waktu buka toko, laris. Nah, itu iman ya. Aku percaya hari ini diberkati. Tapi sepanjang hari tidak ada orang beli. Ternyata Tuhan lagi uji. Imannya teguh enggak? Waktu tokomu sepi, perbuatanmu apa? Jujur waktu saya mengerti firman, saya praktek saudara. Saya bilang gini, Tuhan gimana sih perbuatan orang benar? Kalau imanmu berkata tokoku laris, perbuatan orang benar gimana? Kalau tokonya laris. Kalau sudah sepi, saudara mulai bersungut-sungut. Saudara mulai bilang gini, sepi. Aduh Tuhan ya apa ini Tuhan bayar hutang. Nah itu bukan perbuatan orang benar. Kalau imanmu berkata diberkati, maka perbuatan orang benar yang mengikuti sepi sekalipun engkau tetap percaya dan engkau akan berkata gini, enggak Tuhan. Walaupun kenyataannya aku lihat sepi, tapi perbuatan orang benar, aku tetap bersuka cita, aku tetap bersyukur bahwa tokoku pasti ada pembeli, pasti ada pembeli. Itulah iman yang teguh. Jadi kalau imanmu diberkati, beresponlah perbuatan orang diberkati seperti apa. Waktu saya berkata suamiku baik-baik, berespon saya. Bagaimana menghadapi perbuatan sebagai suami yang baik. Saya tidak boleh berpikir suami brengsek. Waktu suami saya punya bukti, perbuatan saya suami yang baik, ya saya layani dengan baik. Karena apa? Karena pikiran saya sudah suami yang baik. Itu iman. Nah, kalau saudara berkata suamiku berubah jadi baik, tapi perbuatanmu tetap membalas yang jahat dan saudara berkata ini suami brengsek. Kira-kira iman sama perbuatannya sejalan enggak? Tidak sejalan saudara. Itu sebabnya yuk kita sebagai anak Tuhan di akhir zaman bertahanlah sebagai orang benar. Yaitu dengan apa? Dengan iman yang teguh dan tunduk kepada Allah. Ya, mungkin saya nggak bisa habis, saya bahas sampai jam berapa saya selesai, kurang berapa menit. Mungkin saya nggak habis nanti semua. Berapa menit lagi? Saudara percaya hari ini yuk kita buka bagaimana upah, berapa menit? 5, 10.
Oke, upahnya ya, saya mungkin bahas satu poin ini aja nggak keburu saudara. Mazmur 25 ayat 12 sampai 13 ya. Bertahan sebagai orang benar. Yuk kita lihat. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi kalau kita bertahan, upahnya apa Bu Eli? Kalau tiap hari berdiri menghadapi fakta, bukan lagi berjuang melawan darah dan daging, masalah itu bagian Tuhan. Berjuang berjeripaya saudara hari ini, yaitu sebagai orang yang benar, takut Tuhan. Tunduk kepada Allah itu berbicara respon. Orang benar itu tidak lepas dari respon. Waktu tunduk kepada Allah, responmu benar, imanmu teguh, ini loh janji Tuhan. Yang pertama, hidup orang takut akan Tuhan selalu ada jalan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Tidak mungkin saudara, walaupun jadi keset sekalipun, walaupun hidupmu tokomu sepi, kalau Tuhan yang menunjukkan jalan, Dia pasti buka jalan saat tiada jalan. Amin. Amin saudara. Bagaimana caranya? Tidak usah pusing. Kapasitas kita tidak sampai saudara. Hari ini saudara bisa lihat saya jadi hamba Tuhan itu bukan karena kuat gagah saya. Saya tidak sekolah Alkitab, saya seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa saudara. Saya benar-benar hari itu karena ketaatan Tuhan kasih saya talenta. Saya hari ini menikmati apa yang Tuhan tunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Karena saya berjuang sebagai orang benar dengan respon yang benar dan iman yang teguh. Walaupun sampai punya 2 anak, saya tetap percaya bahwa pemulihan, bahwa pertobatan suami saya itu pasti terjadi. Orang dulu di proses saya, orang bilang 3 anakmu bakal hancur. Tapi di titik ini, yang kedua, buka dulu nanti saya tutup dengan kesaksian sebentar. Akan menetap dalam kebahagiaan. Itu tadi loh, orang fasik pada hancur sia-sia, hidup dalam kesukaran. Tapi buat saudara dan saya ditunjukkan jalan, akan hidup menetap. Enak ya? Orang dunia hari ini arahnya hancur, tapi saudara dan saya dibawa pada jalan yang menetap pada kebahagiaan. Bahkan yang ketiga, keturunan orang benar itu akan mewarisi bumi. Jadi hari ini bertahan ya sebagai orang benar. Karena kita akan menikmati 3 hal ini. Selalu ada jalan menetap dalam kebahagiaan. Dan yang ketiga, keturunan yang mewarisi bumi. Pastikan di akhir zaman, tidak usah bingung dengan berkat yang di luar. Hidup saya diberkati Tuhan ketika saya percaya dengan Amsal 10 ayat 22. Kalau enggak salah. Berkat orang benar ya, berkat itu selalu di atas kepala orang benar. Susah payah tidak akan menambahi. Itu saya terlalu percaya ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saya kaya. Jadi kalau saudara hari ini sabar menantikan bertahan aja jadi orang benar. Disakiti mengampuni tetap responnya benar. Yang kedua imannya teguh, percayalah saudara akan menikmati berkat tanpa embel-embel bayar harga. Tapi kalau saudara ambil jalan dunia, berkat dunia itu selalu diikuti susah payah sampai keturunan. Buat saudara dan saya mau kan susah payahnya tidak sampai keturunan ya. Kita mau hidup diberkati, menetap dalam kebahagiaan. Siapa yang tidak kepingin anak cucu kita nanti hidup menetap dalam kebahagiaan. Saya sudah selesai ya. Yuk bertahan. Saya mau kesaksian dikit. Apa Bu Eli upahnya bertahan waktu saya hidup dalam tunduk kepada Allah dan iman yang teguh. Upah saya hari itu 12 tahun yang lalu saya mengalami proses yang benar-benar menurut saya mau menyerah.
Waktu suami saya punya 2 anak, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tetap melayani Tuhan. Saya tidak akan pernah lari dari Tuhan, saya tetap jadi orang Kristen. Tuhan suruh saya tidak kawin Tuhan, tidak apa-apa. Daripada saya disakiti. Dan ketika Tuhan berkata, hidup bertahan. Eli bertahan bukan untuk kalah. Kenapa engkau takut hari ini untuk menjadi orang benar? Selama engkau bertahan, engkau tetap mengampuni, mengasihi suamimu, engkau tidak balas suamimu dengan selingkuh, engkau tetap tunduk kepada aku, dan imanmu tetap teguh bahwa rumah tanggamu suatu kali akan aku pulihkan. Kenapa engkau tidak bertahan? Kalau engkau kepingin cerai, berarti engkau meragukan kuasaku. Engkau sedang meremehkan kuasaku yang besar untuk memulihkan seisi rumahmu. Dan waktu itu terjadi, saya mulai merubah keputusan saya untuk bercerai. Saya tidak mau pisah, saya bilang siap Tuhan. Tuhan bilang gini, kamu siap ya bayar harga Eli? Kamu sakit cuman bayar harga buat 1 orang. Sementara Yesus sakit buat menanggung seluruh dosa manusia ditimpakan. Masakan kamu tidak rela hanya untuk 1 orang rasa sakit karena engkau mempertahankan kemuliaan dan kerajaanku. Waktu itu saya bilang, ya Tuhan saya rela, saya mau bayar harga. Dan saudara tahu hari ini kalau saya menyerah, bodohnya saya benar-benar hari ini saya tidak lihat kemuliaan Tuhan. Dari 1 orang yang bayar harga, bonyok saudara. 3 anak saya selamat saudara. 3 anak saya bisa lulus sekolah summa cum laude. Dan diterima di universitas yang terkenal di dunia rating nomor 3. Bahkan anak saya 1 orang sekolah lulus tahun ini sudah lulus sekolah Alkitab. Bonus. Tidak bonyok saudara. Tapi Tuhan angkat hidup anak-anak keturunan orang benar. Dan saya juga bersyukur bahwa Tuhan juga kirim jodoh-jodoh yang baik. Itu sebabnya orang benar itu kalau mau bonyok. Dari pengorbanan saya hari ini, suami saya yang dulu benci orang Kristen. Suami saya sangat tidak suka waktu saya ke gereja. Hari ini suami saya yang bencinya sama orang Kristen tidak mau ke gereja. Sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan dia juga mendukung pelayanan saya. Saya yang dulu hidup hanya sebagai seorang ibu sosialita. Hari ini Tuhan pakai hidup saya untuk membawa banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Lewat 1 pertahanan hidup saya, ada banyak wanita-wanita, ada banyak rumah tangga dipulihkan, ada banyak orang diberkati. Lewat buku renungan, lewat khotbah saya. Betapa luar biasanya. Amin saudara. Yuk bangkit berdiri pemain musik. Ya, saudara jangan menyerah, bertahan jadi orang benar. Sudahlah, jangan hitung-hitungan proses. Sakit enggak apa-apa, upahmu besar di surga. Hidup orang benar jangan kejar bonus. Kaya, rumah, mobil, toko rame, mati enggak dibawa saudara. Bonus itu diperoleh untuk ditinggal. Sekali lagi. Bonus yang saudara kejar diperoleh, tapi kalau mati besok ditinggal. Tapi kalau kejar upah di surga, saudara peroleh untuk dinikmati selama-lamanya. Makanya kejar upahnya orang benar ini loh tadi saudara. Ini jauh lebih berharga daripada sekedar mobil yang saudara kejar. Sekedar toko rame, sekedar hidup enak. Sekedar rumahmu lebih besar, penghasilanmu bertambah-tambah, ini jauh lebih berharga saudara. Amin. Mau saudara, jangan sudah hitung-hitungan, jangan lihat masalah. Yuk, imanmu teguh, tunduk sama Allah, itu praktek tiap hari supaya berkat ini tercapai. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana
dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Musik boleh mengalun. Saudara, malam ini Tuhan hadir tengah-tengah saudara. Dia tahu setiap kebutuhan pergumulan hidupmu yang terberat. Dia bukan tidur, dia bukan diam, tapi hari-hari ini dia sedang menguji bagaimana kualitas saudara sebagai orang benar. Bagaimana respon penunduanmu kepada Tuhan. Ada banyak anak Tuhan, orang Kristen sejak lahir, tapi mereka lebih tunduk kepada hawa nafsunya. Mereka lebih tunduk atas perintah iblis. Tapi yang Tuhan mau lewat proses hidupmu, kita mau lebih tunduk lagi kepada Allah. Sepenuhnya berikan hidupmu kepada Tuhan. Tunduk, Tuhan berkata, aku pegang otoritas. Berikan remote hidupmu kepadaku untuk aku yang kendalikan. Karena ketika remote itu aku yang pegang, walaupun jalan hidupmu tidak seenak orang dunia, tapi tahulah bahwa tanganku ini akan mengendalikan kakimu menuju hidup kekal, jalan kebenaran kehidupan. Tapi kalau engkau kejar hawa nafsu, daging, nyaman, cepat kaya, hanya masalah-masalah di dunia, engkau sedang hidup dalam pengendalian remote-nya iblis. Dan kau tahu bahwa iblis itu selalu mencuri, membunuh, dan membinasakan arah hidupmu menuju maut selamanya. Itu sebabnya Tuhan berkata, tunduk. Mulai hari ini jangan bingung dengan masalah keuangan apapun, itu bonus. Waktu engkau tunduk kepada Allah, semuanya pasti ditambah-tambahkan. Yang kedua, Tuhan berkata, aku mau kau punya iman yang teguh. Jangan banyak melihat fakta, karena aku sedang melatih orang benar. 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup ini bukan dengan melihat, tapi percaya. Aku mau dapati ketika aku mendapati engkau hari ini sebagai orang benar. Orang benar itu akan hidup oleh imannya, bukan dengan apa yang dilihat. Kalaupun hari ini keuanganmu sudah tidak masuk akal, mungkin engkau pada titik nadir, Tuhan 2 plus 5, 5 plus 2 itu tetap 7. Mungkin kau berkata, aku punya hutang Tuhan. Hutangku melebihi apa yang aku punya. Tapi Tuhan berkata, aku sanggup melipat gandakan berkat-Mu ketika engkau tetap percaya. 2 plus 5 bukan lagi 7 di tanganku. Di tanganmu 7, tapi di tanganku berubah 5.000 sisa 12 bakul. Bukankah itu yang akan Tuhan genapi dalam hidup orang beriman? Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu hari ini akan meneguhkan kami. Kami tidak akan menyerah dengan hutang kami. Kami tidak akan menyerah dengan masalah. Kami tahu Tuhan hari ini Engkau sedang mencari orang yang bisa tunduk dan punya iman yang teguh. Dan biarlah itu didapati buat setiap kami yang hadir malam ini. Berkati gereja ini Tuhan, berkati Bu Lili sebagai gembala Tuhan. Berkati seluruh tim yang ada di gereja ini Tuhan. Pelayanan mereka, jeripaya mereka tidak pernah sia-sia. Kami percaya setiap anak-anak-Mu ketika pulang dari tempat ini, mereka mendapat kelegaan, kemenangan yang luar biasa. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata,